dari Kamus Bahasa Indonesia, dan itu sudah sedikit dibahas. Nah, saudara, pada kesempatan ini saya tertarik untuk mengangkat ini dari bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. 1 Timotius 1 ya, ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memang sedang membaca buku ini ya, dengan judul Setia di dalam Kristus yang ditulis oleh Warren Wiersbe. Dan saya sangat tertarik untuk mengangkat dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ya, bagian firman Tuhan yang ada di dalam ayat yang ke-12 ya. Paulus bilang begini, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 20 ini dibagi dalam 3 bagian. Tapi saya sebelum sampai di situ, saya mau mengajak kita bahwa surat ini 1 dan 2 Timotius itu ditulis oleh Paulus, dan Titus juga. Itu biasanya disebut dengan atau surat-surat pengembalaan yang disampaikan oleh Paulus. Jadi surat-surat dari Paulus kepada Timotius yang di Efesus dan Titus di Kreta itu mengenai pelayanan pastoral di gereja. Jadi itu bagian daripada surat ini. Nah, Paulus menulis 1 Timotius sesudah peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam pasal terakhir di dalam kisah para rasul. Jadi kalau saudara lihat di dalam kisah para rasul, maka saudara akan lihat itu. Nah, hukuman penjara pertama kali dialami Paulus itu di Roma, itu di kisah para rasul pasal yang ke-8, rupanya berakhir dengan pembebasan. Jadi Paulus dibebaskan pada waktu itu. Itu 2 Timotius 4 ayat 16 dan 17, saudara bisa lihat di sana. Nah, setelah itu menurut keterangan Clemens dari Roma itu tahun 96 Masehi, baru kemudian Paulus meninggalkan Roma menuju ke arah barat, ke Spanyol, dan di sana melaksanakan pelayanan yang sudah lama dicita-citakan. Jadi Paulus punya kerinduan bahwa satu saat dia akan melayani di Spanyol. Saya tidak tahu saudara punya kerinduan seperti apa di akhir-akhir ini. Saya berjumpa dengan Esra dan mamanya. Esra punya kerinduan untuk melayani Tuhan ya, dan dia punya kerinduan untuk sekolah teologi. Nah, kita tahu bersama bahwa Timotius juga adalah orang yang lemah tubuh. Kita tahu bersama-sama kalau kita baca di dalam bagian ini. Sekitar tahun 64-65 Masehi, ya, Paulus menugaskan Timotius sebagai wakilnya atau sebagai wakil rasuli untuk melayani di Efesus, dan Titus di Kreta. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu menurut keterangan itu dari Clemens juga tahun 96 Masehi dan kanon ya Murateria tahun 170 Masehi, Paulus meninggalkan Roma dan menuju ke arah barat. Ya, ini saya sudah sampaikan tadi. Jadi surat-surat itu ditujukan kepada Timotius, seorang muda yang berasal dari Derbe atau Listra di Asia Kecil. Ayahnya adalah seorang Yunani yang tidak bisa diperhitungkan sebenarnya. Kisah 16 ayat 1. Namun ibunya itu namanya Eunike, dan neneknya Lois adalah orang Yahudi yang percaya Injil, yang mendidik Timotius sedemikian rupa pada waktu dia masih kecil. Nah, karena itu Timotius diajarkan firman Tuhan sejak kecil. Itu 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang baru mau menikah juga, ya, kalau mau punya anak,
Gitu. Jadi anak-anak kami itu dari kecil memang mereka sudah diajarkan untuk baca dari Kejadian sampai Wahyu. Si Gebi sudah selesai. Gitu. Jadi ada kitab anak gitu ya, diajar. Jadi tiap malam itu dia baca itu. Nah, saya berharap bahwa setiap kita di sini juga seperti itu. Kalau nantinya menikah, ya diajarkanlah seperti itu. Nah, dengan penumpangan tangan dan oleh nubuat sidang penatua, Timotius telah diberikan karunia dan ia berfungsi sebagai pemimpin jemaat. Dia bertumbuh sedemikian rupa. Nah, kita lihat ciri-ciri daripada 1 Timotius dari surat ini. Yang pertama, surat ini dialamatkan langsung kepada Timotius sebagai wakil Paulus di jemaat Efesus. Sangat pribadi dan ditulis dengan emosi dan perasaan yang mendalam. Bukan emosi marah ya, enggak. Tapi emosi dengan begitu dekat dengan Timotius, karena itu Paulus sering bilang kepada Timotius, dia adalah anakku secara rohani. Gitu. Ciri yang kedua adalah bersama dengan surat 2 Timotius, maka lebih dari surat perjanjian baru lainnya, surat ini menekankan tanggung jawab pendeta untuk memelihara Injil agar tetap murni dan bebas dari ajaran palsu yang melemahkan kuasanya untuk menyelamatkan. Baru kemudian ciri yang ketiga, surat ini menekankan nilai unggul dari Injil. Pengaruh setan di belakang semua pencemaran panggilan gereja yang kudus dan syarat tinggi yang ditetapkan Allah bagi para pemimpinnya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin sedikit penekanan pada bagian ini. Saudara, akhir-akhir ini ada begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja jatuh oleh karena hedonisme dan materialisme. Di akhir-akhir seperti ini, dan memang menjadi tantangan dan kekuatan dari kuasa kegelapan berusaha sedemikian rupa untuk menjatuhkan para pemimpin gereja. Itulah sebabnya bahwa saya dan saudara sebagai pemimpin-pemimpin rohani harus berhati-hati sedemikian rupa. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan yang kita baca terus-menerus memurnikan hati dan pikiran kita. Yang berikut, surat ini memberikan pedoman yang paling lengkap dalam perjanjian baru mengenai bagaimana seorang gembala harus berhubungan secara patut dengan pria dan wanita, serta semua kelompok usia dan sosial di dalam gereja. Waktu saya ditelepon untuk berkomunikasi dengan Esra dan keluarganya, saya membawa istri saya. Karena kita harus berhati-hati. Kenapa ada begitu banyak para pemimpin gereja itu jatuh di situ? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, inilah ciri-ciri daripada surat 1 Timotius ayat 1 Timotius ini. Nah, kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 20. Dan beberapa garis besar di sana. Yang pertama, ayat yang pertama dan kedua itu bicara tentang salam dari Paulus. Ya, di situ kita lihat dari Paulus rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, Yesus Kristus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku. Ya, coba lihat di sini. Anakku yang sah di dalam iman. Itulah emosi yang saya bilang tadi. Yang begitu dalam antara Paulus dengan Timotius. Dia bilang anakku yang sah di dalam iman. Saya akan lihat Revan datang ya. Dia nggak datang hari ini. Yang berikut, bagian yang berikut adalah peringatan yang tepat waktu dari Paulus. Itu ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Kita bisa melihat di sana peringatan-peringatan yang luar biasa yang Paulus sampaikan kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Ada begitu banyak peringatan di sana. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia.
Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa pengertian perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu dan seterusnya, kita bisa lihat ada peringatan-peringatan di sana. Baru kemudian yang berikut adalah kesaksian pribadi Paulus dalam ayat 12 sampai dengan 17. Kalau kita lihat di sana, ya, bagaimana Paulus menyampaikan tentang kesaksian hidupnya. Bagaimana dia mengalami justification, baru kemudian dia berada pada sanctification, dan dia punya pengharapan dengan mata untuk ada bersama-sama dengan Allah dalam glorification. Kita punya pengharapan seperti itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata setia di dalam bagian tulisan Paulus ini, ya, menjadi tema yang diulang terus-menerus dalam setiap pasal. Tetaplah setia kepada firman Allah. Tetaplah setia kepada tugas-tugas yang dipercayakan kepada Anda. Tetaplah setia kepada orang-orang yang Anda layani. Nah, 3 bagian ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya ingin mengutip tulisan dari Warren Wiersbe waktu dia mengatakan hal ini. Dibutuhkan orang-orang yang bersedia melakukan perjalanan yang berbahaya. Ini sebuah iklan. Dengan upah yang kecil, siap mengalami masa-masa suram yang dingin dan panjang, menghadapi bahaya yang tiada henti-hentinya, dan belum tentu dapat pulang dengan selamat. Upah dan penghargaan akan diberikan jika berhasil. Itu iklannya. Iklan itu dipasang dalam sebuah surat kabar terbitan yang ada di London, dan beribu-ribu orang mendaftarkan diri di iklan itu. Saudara, mengapa demikian banyak orang mendaftarkan diri pada waktu iklan itu diterbitkan di surat kabar di London? Ternyata iklan itu ditandatangani oleh Sir Ernest Shackleton, seorang penjelajah kutub utara yang terkenal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus Kristus, seandainya Yesus Kristus juga memasang iklan untuk mencari pekerja, mungkin iklannya akan berbunyi seperti ini: dibutuhkan pria dan wanita yang bersedia melaksanakan tugas yang berat untuk menolong pembangunan jemaat. Anda akan sering disalah mengerti, bahkan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Anda. Anda akan menghadapi serangan yang terus-menerus dari musuh yang tidak kelihatan. Mungkin Anda tidak dapat melihat hasil pekerjaan Anda, dan upah Anda yang sepenuhnya tidak akan Anda terima sebelum semua pekerjaan itu selesai. Mungkin Anda juga harus mengorbankan rumah, mengorbankan ambisi, bahkan seluruh segi kehidupan Anda. Mungkin iklannya seperti itu. Meskipun Yesus Kristus mengajukan banyak tuntutan, namun Ia menerima banyak lamaran dari orang-orang dengan senang hati menyerahkan hidupnya hidup mereka bagi Allah, bagi Yesus Kristus. Ia pasti seorang majikan yang luar biasa, sebab setiap orang dapat bekerja sama dengan Dia, dan tugas untuk membangun jemaatnya itu pasti merupakan tantangan yang luar biasa. Setiap orang percaya dapat menyerahkan hidupnya untuk menyambut tantangan itu. Salah satu yang menerima tantangan itu adalah Timotius, untuk menolong pembangunan jemaatnya. Dan mungkin kalau iklan ini ditujukan kepada saya dan saudara, apakah saudara bersedia untuk menjawab tantangan ini? Saya tidak tahu. Pada tahun 91, saya ditantang untuk mengambil keputusan melayani Tuhan secara full time. Saya harus meninggalkan ambisi
Yang saya punya kerinduan yang besar supaya ambisi itu bisa tercapai. Pada waktu itu saya sedang hampir menyelesaikan kuliah saya, tinggal wisuda jurusan matematika. Saya pernah berjumpa dengan seseorang dari perusahaan batubara. Dia bilang begini, "Pak Alex, jurusannya apa?" Saya bilang, "Saya jurusan matematika." "Loh, kenapa Bapak jadi hamba Tuhan?" "Memang ada yang salah." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja seperti itu. Ada di antara kita yang mau memberi diri kita untuk melayani Dia dan meninggalkan semua ambisi yang ada di dalam pikiran kita. Saudara, keluarga besar punya ambisi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Itulah sebabnya ketika saya mengatakan saya mau melayani Tuhan, mereka tidak setuju dan mereka marah. "Kenapa kamu kuliah di IKIP bukan di kuliah di teologi?" Saya hanya bilang itulah panggilan di dalam perjalanan hidup saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagian yang pertama seperti yang kita sudah baca tadi. Tetap setia pada firman Tuhan ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11. Nah, Paulus menekankan ini kepada Timotius karena pengajaran sesat itu begitu berkembang pada waktu itu di jemaat Efesus. Juga mereka mengalami dan melihat bagaimana pengajaran-pengajaran palsu yang tidak murni dari Injil yang disampaikan oleh Allah kepada Paulus itu digerogoti sedemikian rupa. Dan sampai saat ini juga hal itu juga demikian. Kemarin saya kasih kuliah konseling Kristen, mata kuliah konseling Kristen. Jadi saya suka diskusi dengan mereka. Dan ada satu anak mahasiswa, "Pak, saya mengalami hal yang luar biasa. Saya jumpa dengan seorang bapak, baru kemudian dia tanya saya, Pak, saya bilang saya adalah kuliah di teologi." Marah bapak ini kepada saya, "Kalianlah orang-orang yang sesat." Kaget dia. Saya bilang sama dia, "Kenapa kamu nggak jawab?" "Wah, saya nggak diberikan kesempatan untuk menjawabnya." Ternyata dia dari Saksi Yehova. Wah, luar biasa saudara. Seorang pendeta punya anak, di-share di grup, di BKAG, anaknya ditelepon dari Saksi Yehova, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Paulus menekankan kepada Timotius untuk tetap setia pada firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap setia pada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Saksi Yehova bilang bahwa Alkitab ini adalah palsu. Jadi Warren Wiersbe juga bilang begini, pengajaran sesat itu tidak rendah hati, ya. Apalagi ia seorang yang berlagak tahu padahal ia tidak memiliki apa-apa yang pantas untuk disombongkan sebab ia tidak tahu apa-apa. Itu orang penganut jalan sesat. Sebagaimana dalam ayat 6 dan 8, Paulus khususnya mengecam guru-guru sesat. Tetapi secara umum melibatkan semua orang Kristen yang cinta uang. Demikian juga ayat yang ke-11, kalau kita lihat ayat yang ke-11, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepada. Mari kita terus menerus mempercayai Alkitab firman Tuhan yang mulia dan kudus itu. Paulus khususnya menunjukkan nasihatnya kepada Timotius, tetapi nasihat itu secara umum juga berlaku kepada setiap kita. Jadi kalau kita membaca Alkitab, firman Tuhan, itu adalah mengandung nasihat juga buat kita, supaya kita bertindak hati-hati sedemikian rupa. Istilah manusia Allah pertama-tama menunjukkan kepada Timotius yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, ayat yang ke-12 dan 13. Saudara bisa lihat dulu. Jadi ibadah hidup berkenan pada Allah, yaitu hidup yang merupakan penghayatan iman dalam kata-kata dan perbuatan. Kesetiaan di dalam perjuangan untuk kerajaan Allah, mereka harus dapat diandalkan. Kita harus dapat diandalkan. Kasih itu
bersifat utama dalam penghayatan iman Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran lebih tepat ketekunan di dalam perjuangan orang Kristen. Jadi dibutuhkan ketekunan. Jangan cepat-cepat putus asa. Itu yang Paulus ingatkan kepada Timotius dan kita semua. Yang kedua, saudara, yang kedua, tetap setia kepada tugas-tugas Anda. Apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Walaupun itu kecil, ayat yang ke-12, saudara, mari kita lakukan itu dengan setia. Nah, Paulus menyampaikan ayat 12 itu dengan baik. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mempercayakan pelayanan kepada kita, itu berarti bahwa Allah menganggap saya dan saudara adalah orang-orang yang setia. Jadi apapun yang saudara lakukan, sekecil apapun yang saudara lakukan dalam pelayanan, lakukanlah itu dengan setia. Ayat yang ke-12. Bahkan di Alkitab dia bilang begini, dikatakan seperti ini. Kalau kita memberikan air putih aja kepada hamba Tuhan, kita sudah melayani Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah ini menunjukkan kepada pemberian tugas pembinaan iman jemaat yang dipercayakan kepada Timotius, ya, kepada kita juga semua, terutama pembelaan iman yang benar di tengah-tengah ajaran yang sesat yang berkembang saat ini. Karena ada dokter teologi yang juga mengatakan bahwa Alkitab tidak mengajarkan tentang Tritunggal. Tapi para teolog yang begitu luar biasa mengasihi Tuhan dan firman-Nya berkata, Alkitab memaksakan kita untuk menyimpulkan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Dengan tidak bercacat dan tidak bercela, tidak hanya isi harus dipertahankan semurni-murninya, melainkan juga perjuangan itu harus memakai cara-cara yang baik sesuai dengan hati yang baik. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan 19. Dan ini yang diharapkan bagi setiap kita. Kita dapat mempertahankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tugas penting yaitu bahwa firman Allah kita harus mempertahankan sebagai umat Allah yang punya tugas yang sangat penting. Saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, tugas itu selesai. Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menyatakan dirinya dan meminta pertanggungjawaban dari semua hambanya tentang tugas yang mereka laksanakan. Karena pada satu saat kita akan berada di hadapan Tuhan. Pada hari Sabtu kemarin saya berdiskusi dengan teman. Siapakah kita? Kalau kita lihat di dalam Wahyu, di kitab Wahyu, para tua-tua mengangkat topi. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang Maha Kudus. Bahkan mereka juga tunduk di hadapan Allah oleh karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan kita akan diperhadapkan pada satu saat nanti, ketika itu tugas sudah selesai. Tapi dengan senang hati dan bersuka cita dan luar biasa senangnya dan bahagia ketika kita dikatakan, marilah anakku yang setia. Kita masuk di dalam pesta perjamuan anak domba. Di dalam ayat yang ke-15 ini menggambarkan kemuliaan kedatangan Yesus kedua kalinya yang maha mulia, penuh bahagia dan maha kuasa. Ia penguasa yang satu-satunya dan raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan itu di dalam ayat yang ke-15. Mengingat masa depan yang mulia itu, Timotius tidak perlu takut menghadapi bahaya dan ancaman apapun. Itu dalam ayat yang ke-16. Melihat kemuliaan yang kita terima bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan semua orang yang percaya, semua tantangan yang kita hadapi,
semua pergumulan yang kita hadapi, itu semua akan terlewati. Dan kita akan melakukannya dengan setia. Bahkan kita berani untuk membayar harga. Bahkan kita juga berani membayar harga dengan jiwa kita. Itu yang dialami oleh Paulus. Kalau kita lihat Paulus bagaimana dia karam di tengah laut, bagaimana dia tidak makan, bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia masuk dalam penjara, hanya karena mau mempertahankan kemurnian Injil yang ditugaskan kepada dia. Bagaimana dengan kita? Dan kita harus mempertanggungjawabkan itu ketika kita diberikan tugas oleh Allah. Kita lihat di dalam rangkaian di sana. Rangkaian pujian bagi Allah mencapai puncaknya ketika Paulus mengakhiri satu doksologi yang luar biasa dengan kata-kata, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal sampai sama seperti di dalam jemaat Kristen pertama kali. Pertama yaitu doksologi, semacam itu diakhiri dengan kata amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, bagian yang terakhir, tetap setia kepada orang-orang yang membutuhkan Anda. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang membutuhkan saya dan saudara untuk supaya mereka mendengar tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk mereka merindukan bahwa mereka mengalami kasih dan pengampunan dari Allah, yang ingin kita bagikan kepada orang lain, yang kita sudah pelajari dengan sungguh-sungguh di dalam Alkitab, dan kita alami dalam kehidupan kita, dan kita ingin membagikan itu kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah sangat menginginkan kepada setiap kita untuk melakukan itu, karena ada begitu banyak orang membutuhkan saya dan saudara untuk berita kabar baik itu. Sehingga dimanapun saudara berada, saudara menyampaikan tentang kasih dan pengampunan dari Allah. Itulah berita tema yang utama, yang penting untuk kita sampaikan ketika Allah memberikan tugas kepada kita, di mana ada begitu banyak orang membutuhkan saya dan saudara, untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saya Zoom dengan anak-anak mahasiswa, 198 anak mahasiswa, ada satu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus. Pak, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk supaya saya memiliki keyakinan, saya memiliki keberanian untuk bisa menjadi saksi bagi banyak orang? Yang pertama saya bilang bahwa kamu harus yakin betul bahwa kamu dikasihi oleh Allah. Ya, ini luar biasa. Mungkin terlalu semangat saya, atau gimana, saya juga nggak tahu. Iya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan yang poin penting, kamu harus yakin bahwa Allah mengasihimu dan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kamu harus yakin bahwa engkau adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya dan percaya kepadanya diberikan otoritas bahwa engkau dan saya adalah anak Allah. Itulah sebabnya engkau berjalan dengan penuh keyakinan di dalam iman kepada Kristus. Tapi persoalannya, ada begitu banyak orang tidak mengalami itu. Kenapa? Yang kedua, karena dosa. Dosalah yang membuat saya dan saudara tidak melihat bagaimana Allah mengasihi saya dan saudara, dan seterusnya. Dan yang ketiga, ada jalan keluar yang terbaik yang Allah berikan untuk mengatasi semua yang namanya dosa, yaitu Yesus Kristus. Ya kan, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga tanpa melalui Aku. Itu jelas. Segala yang namanya kebenaran hanya ada dalam Kristus. Segala yang namanya kehidupan hanya ada dalam Kristus. Selama sesuatu jawaban yang sangat penting tentang surga hanya ada dalam Kristus, gak ada yang tempat yang lain.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setialah kepada orang-orang yang membutuhkan saudara. Setialah kepada orang-orang yang sangat mengasihi saudara, keluarga saudara. Saya posting tadi malam ke tadi, lupa saya. Saya selalu mengambil sikap bersyukur ketika engkau berada di samping. Istri saya itu balasnya dengan love 3 kali kalau nggak salah di situ. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang tidak setia kepada istri maupun suaminya. Bahkan ada begitu banyak orang Kristen yang tidak setia kepada suami dan istrinya. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang tidak setia kepada istri maupun suaminya. Nggak bisa dirahasiakan lagi. Ada begitu banyak. Itulah sebabnya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, marilah tetap setia kepada orang-orang yang sangat membutuhkan saudara. Tuhan tidak pernah salah untuk menentukan siapa teman hidup, siapa orang-orang yang kau kasihi. Yang salah malah dari dirimu sendiri. Paulus menjelaskan daftar orang-orang yang brengsek di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saudara, ini agak keras disampaikan oleh Warren Wiersbe. Ya. Dia daftarkan di situ. Ayat 1 sampai dengan ayat 9 sampai dengan 10 itu ciri-ciri orang brengsek di situ. Kalau saudara baca di ayat 9 sampai dengan yang ke-10, maka saudara akan menemukan orang-orang brengsek di situ. Nah, itulah sebabnya saya dan saudara diminta untuk tetap setia kepada orang-orang yang membutuhkan Anda. Saya pernah posting juga bilang begini, seberapa jauh engkau pergi untuk melakukan tugas tanggung jawabmu, seberapa jauh engkau pergi untuk melayani, seberapa jauh engkau berhasil di dalam pelayananmu, seberapa jauh engkau melakukan mujizat di dalam pelayananmu. Tapi ingat, jangan lupa kembali di dalam keluarga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang Kristen pergi jauh, tidak ingat lagi untuk kembali ke rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap setia kepada firman. Ya, kita tetap setia kepada panggilan kita. Dan kita tetap setia kepada tugas-tugas yang Allah percayakan kepada kita. Dan kita tetap setia kepada orang-orang yang membutuhkan saya dan saudara. Saudara, ada begitu banyak anak-anak muda membutuhkan ayah. Ada begitu banyak anak-anak membutuhkan ibu. Ketika mereka ada di rumah, mereka menantikan kapan mereka pulang. Kapan mereka dipeluk oleh bapak maupun ayah atau ibunya. Tetap setia untuk hal itu. Gunakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan pada malam hari memberikan kita pemahaman dan tetap teguh untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Dan memang Alkitab bilang kita akan berada pada masa-masa yang sulit. Tapi kita bersama-sama dengan Tuhan yang setia, Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari masa-masa sulit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa.